Alkisah, ada dua pengembara yang dalam perjalanan panjang mereka singgah di sebuah desa yang sunyi. Dengan bekal dan uang yang telah habis terkuras, mereka melangkah dengan langkah yang tertatih-tatih, merasakan keletihan dan lapar yang mendalam karena sepanjang hari mereka belum makan. Saudaraku, aku sudah sangat lapar dan haus. Sepertinya aku tidak sanggup lagi untuk berjalan. Apa yang harus berbuat, saudaraku? Uang dan bekal kita sudah habis. Sepertinya di depan sana ada sebuah desa. Marilah kita pergi ke sana untuk meminta belas kasih para penduduk. Selamat pagi, Tuan. Apakah Tuan penduduk asli desa sini? Sudah jelas-jelas kau melihat dia keluar dari sana. Dan kau masih bertanya lagi dia penduduk desa atau tidak. Diam saja di sini. Kita hanya bertanya saja. Ini namanya sopan santun dan ramah. Kamu mau dikira kita orang yang masih jahat? Selamat pagi. Iya, saya penduduk desa sini. Ada keperluan apa kalian berdua? Begini, Tuan. Kami berdua adalah seorang pengembara. Dan saat ini kami berdua kelaparan. Apabila Tuan berbaik hati, bisakah kami meminta sedikit makanan? Hah, jika saya memiliki makanan, saya tidak akan memberikannya kepada kalian. Saat ini saja, desa sedang mengalami kesulitan. Dan saya memiliki masalah yang harus saya atasi sendiri. Jika kalian benar-benar menginginkan makanan, kalian bisa mencari pekerjaan di sekitar sini. Pengembara? Pekerjaan macam apa itu? Kalian hanya melakukan perjalanan yang tanpa memikirkan apapun. Pada saat kalian sudah susah, saya mencari bantuan dari orang lain. Kenapa dengan penduduk desa tersebut? Sepertinya saya tahu kenapa. Apakah kau melihat orang-orang desa dari tadi? Apakah kau melihat orang-orang bekerja di sawah? Tidak kan? Sepertinya ini adalah musim lesu. Musim lesu? Ya, musim lesu. Musim lesu merupakan situasi di mana sebuah desa mengalami penurunan harga pada sumber daya alam mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan pada penduduk desa, apalagi mata pencarian mereka didapat dari hasil sumber alam tersebut. Oh, sekarang saya sudah mengerti. Kasihan sekali di sini. Tapi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melanjutkan perjalanan kita, atau kita harus mencari penduduk desa yang lain? Kita coba sekali lagi. Tapi kali ini kita harus pintar dan cerdik dalam memilih rumah. Kita lihat saja rumah yang paling besar di sini dan pergi ke situ. Mungkin dia adalah orang paling kaya di desa ini. Ayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Tidak menyerah sampai di situ, kedua pengembara terus melangkah mencari rumah yang sekiranya paling besar dan menarik di antara rumah-rumah lainnya. Setelah berjalan beberapa lama, mereka sampai di pojokan kampung tersebut. Di sana, mereka menemukan sebuah rumah yang cukup besar dan yang lebih menarik lagi adalah kebersihannya. Begitu resik dan asri sekali rumah itu. Pasti yang tinggal di dalamnya adalah orang yang sangat mengerti tentang kesehatan. Membatin kedua pengembara tersebut dalam hatinya. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi Tuan, apakah Tuan pemilik rumah ini?
Isen, kau sudah lihat jelas-jelas dia dulu di depan rumah ini tadi. Maksudmu apa kau bertanya seperti itu? Diam. Selamat pagi. Iya, saya pemilik rumah ini. Ada apakah kalian berdua bertamu di rumah saya? Oh, ada tamu ya? Ada perlu apa? Selamat pagi Nona, kami berdua adalah seorang pengembara. Kami telah berjalan di sepanjang hari ini dan saat ini kami sangat lapar. Bisakah kami meminta sedikit makanan? Maafkan kami, Tuan. Kami sendiri tidak memiliki makanan untuk kami makan. Kami ingin sekali membantu tuan-tuan sekalian, tapi kami sedang kesulitan. Hasil panen yang kami jual di pasar sedang turun, dan kami kehabisan stok makanan untuk kami sendiri. Ah, betapa tidak sopannya saya mengeluh di depan kamu. Maafkan saya. Tidak, kami yang seharusnya meminta maaf karena sudah menyesakan Anda berdua. Iya, kami berdua lah yang seharusnya meminta maaf karena kami tidak tahu keadaan di desa ini. Kalau begitu kami akan pergi. Terima kasih untuk kebaikan hati Tuan dan Nona. Terima kasih atas pengertian kalian berdua. Semoga perjalananmu lancar. Kedua pengembara tersebut pun pergi dengan putus asa. Hari pun semakin siang dan udara semakin panas. Kedua pengembara tersebut berjalan dengan putus asa. Mereka kemudian singgah di bawah pohon. Apa yang harus kita perbuat? Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan. Sudah lapar, haus, apalagi hari sudah semakin panas. Jason, kenapa kau diam dari tadi? Apa yang kau pikirkan? Sepertinya saya tahu harus berbuat apa. Sang pengembara pun berdiri dan mengambil beberapa batu yang cukup besar. Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau memilih batu-batu itu? Apa kau ingin memakannya? Ya, saya akan memakannya. Lebih tepatnya lagi akan memasak mungkin. Apa kau sedang berimajinasi sehingga memasak-masak batu itu? Tidak, saya tidak sedang berimajinasi. Justru saya sedang memikirkan sebuah ide yang sangat brilian. Dan kamu akan memuji saya pada akhirnya. Betulkah? Setanya saya, orang yang kelaparan bisa berisiko menjadi gila. Iya, tenang saja. Sekarang tolong cuci batu-batu ini dan tolong ambilkan saya air. Selagi saya membuat api unggun. Kedua pengembara tersebut pun bekerja. Sang pengembara mencuci batu-batu yang telah dicari temannya, dan sang pengembara yang satu membuat api unggun dari ranting-ranting pohon yang berserakan. Apalagi yang harus kuperbuat? Tolong keluarkan kuali itu dari dalam tas itu. Kau membawa kuali? Pantas saja tas ini berat. Ya, itu adalah alat untuk bertahan hidup. Kita harus selalu siap dalam keadaan apapun.
Sang pengembara pun mengambil batu-batu yang telah dicuci oleh temannya dan memasukkannya ke dalam kuali. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan, Jason? Jangan-jangan racun. Tenang saja biar koki Jesse yang memasaknya. Kalau sudah tidak ada pekerjaan lagi, duduk saja di bawah pohon. Terserahmu lah. Ketika air di dalam kuali mulai panas, muncul 2 orang perempuan penduduk desa dan bertanya pada si pengembara. Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, saya sedang memasak sup batu. Hah, sup batu? Sejak kapan? Sejak sekarang. Sepertinya akan lebih enak lagi jika ada kentang. Apakah kalian memiliki kentang? Ya, kami memiliki kentang. Ambillah kentang itu dan saya akan membagikan sup ini kepada kalian. Oke. Kedua perempuan itu pun pulang ke rumah untuk mengambil kentang. Saat hendak datang lagi, mereka bertemu tetangga mereka. Hei, kalian mau kemana? Kami mau pergi mengantar kentang ke tuan pengembara. Untuk apa? Untuk membuat sup batu. Hah? Sup batu? Mana ada? Iya, penasaran. Ayo ikut. Kedua perempuan itu bersama tetangga-tetangganya pun mendatangi sang pengembara. Perempuan yang membawa kentang menyerahkan kentangnya pada pengembara. Dengan cepat, pengembara mengupas, mencuci, dan memotong kentang itu. Lalu dia memasukkannya ke dalam kuali Sup dan ini sudah enak, mencicipinya tapi akan lagi. lebih enak lagi jika ada wortel. Apakah kalian memiliki wortel? Kami memiliki wortel. Ambillah wortel itu dan bawakan ke sini. Mereka pulang ke rumah dan bertemu tetangga yang lain lagi. Begitulah cerita tentang pembuatan sup batu mulai diketahui para penduduk desa lainnya dari mulut ke mulut. Demi bisa mencicipi sup aneh itu, mereka rela membawakan bahan-bahan tambahan. Setelah sup itu dirasa matang, maka sang pengembara pun mempersilahkan para penduduk desa untuk makan sup itu bersama-sama. Kenapa dengan televisi itu? Sepertinya saya tahu. Kalau kalian benar-benar ingin kalau kalian benar-benar menginginkan makanan, kalian bisa mencari pekerjaan di sekitar sini. Pengembara, pekerjaan macam apa itu? Jika kalian benar-benar jika kalian benar-benar menginginkan makanan, kalian bisa mencari pekerjaan di sekitar sini. Jika kalian benar-benar menginginkan makanan, kalian bisa mencari pekerjaan di sekitar sini. Dan mau Jika kalian benar-benar menginginkan makanan, kalian bisa mencari pekerjaan di sekitar sini. Pengembara, pekerjaan macam apa itu? Kalian hanya melakukan perjalanan tanpa memikirkan apapun. Oh. Sorry, mulai.
Ya guys, jadi kita udah buat apa? Kita ini lah. Pak sudah kanting kita. Cukup kali pasti itu. Sabar. Lebat. Rani ke silor kamu. Skip sabar. Cia orang gila macam apa lagi ini? Kalian mau kemana? Kami mau mengantarkan ke tuan pengembara. Untuk apa? Untuk membuat sup batu. Hah? Sup batu? Iya. Penasaran? Emang ada? Ada. Penasaran? Hei, kalian mau kemana? Kami mau pergi mengantarkan ke tuan pengembara. Untuk apa? Untuk membuat sup batu. Hah? Sup batu? Emang ada? Hei, sabar. Kami memiliki wortel. Ya, kami memiliki wortel. Masuk. Apa kau sedang berimajinasi sehingga kau ingin memakan? Amel. Boy email. Kau ini. Kok jangan membelakangi kamera ya? Rekam terus aja, rekam terus. Ya. Pulang, mas. Dia panggil Amel duluan. Itu jangan membelakang kamera. Amel. Email. Bilang Amel tadi. Kau inces ya? Email. Ditinggalin anak, sumpah. Kau inces. Inces. Email. Hai, anak terdengar kok. Woi, inces, dipanggil email. Oke lah. Ada apa tuan? Kau kenapa lama sa pangalan? Saya jadi dalam. Wala apa? Tidak memakai tuan. Terus kaya pwede nggak saan? Kamu mau sa peta? Peta sa ko lang. Saya belum kamu dikeluar kan? Panggil inces. Saya tidak mau. Saya sudah bukan pembantu Anda lagi. Jadi setelah sekian lama, ulang. Jadi setelah sekian lama. Iya begitu. Jadi setelah sekian lama saya mengurus kamu, kamu baru Apa? Mengurus? Emangnya selama ini kita pasangannya mengurus kami? baru yang kasih makan ekor di rumah siapa? Bukan tahu. Baru yang masak siapa tuan? Kamu cari. Punya uang untuk membeli bahan siapa? Punya menggaji. Yang mencari, yang memberi siapa tuan? Ya kamu yang bikin mencari. Apakah anda tidak pikir sejauh mana ke pasar itu berada? Emangnya selama ini anda Sebagai pembeli saya sudah melakukan apa yang anda mau. Kenapa anda tidak pernah puas dengan apa yang saya lakukan? seperti kamu sudah tidak pernah. Jadi seperti. Sudah, cukup tuan. Saya mau pergi dari rumah ini sekarang. Lagian saya sudah tidak membutuhkan kamu. Balik. Keluar. Langsung keluar. Inces. Sini Inces. Saya perlu kamu Inces. Inces. Sini Inces. Jangan punya orang. Inces. Masuk di rumah. Wih. Kira di muka. Pelaku sudah merasa tidak bersalah. Kamu tidak pandai kok. Kok elektrik pandai? Mana omong masih ketawa. Sepertinya kameramen. Tuan, kok tuan? Sekarang saya mengerti. Sesuatu saya sudah. Apa tadi jam pantat anjing? Hai, kita merekam dari jam Sepatu.
jam 9 kayaknya. 9. Jam 8 terus jam 9. 9, kita jam 8. Dari jam 8 masih terisi perut dari jam 7 ya. Daftar malam maksudnya. Oke, kita lanjut dulu. Dadah. Bye-bye. Saya sebagai pemilik rumah yang asli sangat-sangat khawatir dengan tingkah para pengembara ini. Lihat itu. Mereka jika jatuh Akan menjadi penunggu berikutnya. PT. Aduh lantur. Ya mana? Masa Bunda nama yang Mengapa pembicaraanmu tidak seperti orang yang baku, saudaraku? sepertinya saya yang bertanya begitu. Kenapa bahasa Anda seperti itu? Sedangkan saya sudah hidup beribu-ribu tahun yang lalu. Jika Anda hidup beribu-ribu tahun yang lalu, mengapa pakaian Anda seperti orang yang ya akan mau? Saya tidak masuk ke dalam jiwa. Jiwa saya tidak masuk ke dalam tubuh. Dan kamu akan menjadi maksud saya selanjutnya. Terkutuklah kamu menjadi batu. Kok kamu tidak terkutuk menjadi batu? Karena saya manusia. Loh, kan saya sudah mengutukkan. Karena saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Apakah sihirmu tidak bekerja dengan baik, wahai? Siapa namamu? Sihir. Sepertinya kekuatanmu menurun. Bukan menurun karena kamu telah memasuki jiwa manusia sedang turun. Jadi kita lagi Nah, kita untuk bertahan hidup di hutan, guys. Tunggu ya. Suka ayu dari tadi. Udah sampai lah. Kita sedang memasak di tengah hutan. masuk tengah hutan, girls.